Oh kita kan mau syuting ya. Assalamualaikum Amen. Waalaikumsalam Burani. Bisa saya bantu lagi Untuk selama pendampingan bersama Burani, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Burani karena saya jadi lebih tahu, lebih paham apa itu pembelajaran organisasi dan KSE. Terlebih kemarin kita juga sudah praktek ya Burani, jadi saya jauh lebih paham ada ketimbang saya harus tahu teorinya. Ternyata ketika praktek saya jauh lebih paham. Bu Amel sehat nggak sekarang? Alhamdulillah sehat. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang apa nih tujuannya? Tujuannya itu kemarin saya sudah menyampaikan juga ke siswa, yaitu dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Lalu yang kedua adalah dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Alhamdulillah ketika kita melaksanakan kegiatan semua tujuan pembelajarannya sudah siswa sudah sudah bisa mengikuti, sudah tercapai lah tujuan pembelajarannya. Amel ada kendala nggak? Tadi kan berarti kita tujuan ngobrol kita hari ini buat bahas yang kemarin observasi nih ya. Oke, kita ngobrol tentang observasi kemarin. Kita juga udah di awal kita sudah ya observasi, kita juga udah ngobrol bentuk tular, terus observasi. Terima kasih banyak nih Bu Amel mau ikut berperan aktif. Mungkin ada kendala di pembelajaran kemarin bisa untuk kendala sih sebenarnya kalau untuk pembuatan FFP atau yang lain sih alhamdulillah tidak, tapi ketika observasi langsung itu saya mungkin karena terlalu gugup dan terlalu bersemangat di Burani jadi kelupaan untuk menayangkan PowerPoint. Tapi saya tidak lupa untuk menayangkan media pembelajaran itu berupa video. Jadi itu aja sama mungkin kalau dari urutan di FFP juga masih ada yang terlewat, itu sih kendalanya mungkin yang terlupa. Oke, berarti pembuatan FPP berjalan lancar ya Bu Amel ya? Alhamdulillah ya. Tidak ada masalah, berarti keren Bu Amel bisa langsung padahal baru sekali dua kali kita ngobrol tentang pembelajaran kodependensi udah langsung bisa. Untuk ASE-nya juga nggak ada masalah ya? Alhamdulillah semua tidak ada masalah. Untuk berarti pembuatan NPP-nya alhamdulillah berjalan lancar dari Bu Amel. Untuk ASE-nya juga berjalan lancar. Kendalanya tadi? Ya lupa untuk menanyakan PowerPoint karena memang kan ketika kita dialog ya sebelum observasi sebetulnya saya sudah menyebutkan bahwa media ajarnya adalah ada PowerPoint. Memang terlalu bersemangat dan terlalu grogi jadi saya langsung menayangkan media ajarnya yang ke video itu berarti. Sebetulnya sudah dipersiapkan. Iya. Kemarin pas kita mau saya langsung ke kelas, PowerPoint-nya emang nggak ada. Mungkin udah disiapkan ya. PowerPoint-nya nggak ada. Langsung video tentang cuacanya ya. Tapi keren sih masuknya. Anak-anaknya juga semangat sih saya lihat. Tadi Amel udah tahu PowerPoint-nya lupa. Terus apa lagi urutannya? Urutan dari skenario FFP-nya kan harus dari mulai psikologi itu ada yang namanya kegiatan pendahuluan ya sama ya itu urutannya aja karena masih ada yang terlewat. Nah sekarang Bu Amel udah tahu sendiri ternyata PPP-nya lupa, urutannya masih ada terlewat. Apa yang akan lebih detail lagi harus menggunakan media PowerPoint. Memang saya membuat media PowerPoint, mungkin nanti saya akan langsung training dulu ke layar gitu mungkin sebelum
memulai pembelajaran supaya tidak lupa, dan yang kedua saya juga akan mengimplementasikan urutan-urutan yang ada di rencana pembelajaran. Udah. Nah, menurut nah berarti topik persiapan kita tuh berarti ada yang lupa kemarin sama Bu Amel. Bu Amel juga keren barusan bilang PPT duluan ya, mulai besok PPT duluan. Jadi harus dimunculkan memang sebelum dimulai mungkin sudah harus saya tayangkan. Jadi Bu Amel udah tahu tuh kan kekurangannya dan cara memperbaiki untuk PPT. Nah untuk kedepannya lagi setelah pembelajaran sudah melakukan pembelajaran berkreasi, sudah tahu FPP KSE, tindak lanjut Bu Amel untuk kedepannya. Tindak lanjut yang nantinya akan saya lakukan, karena sekarang saya sudah tahu bagaimana cara membuat RPP pembelajaran diferensiasi dan KSE, mungkin kedepannya nanti akan saya gunakan terus menerus, dan saya akan lakukan bersama siswa nanti di kelas. Ya memang bagus ya, pembelajaran secara berdiferensiasi dan KSE, siswa jadi lebih banyak aktif, karena selama ini kayaknya metodenya ceramah terusnya. Dari pembelajaran ini saya jadi ya pastinya nanti akan saya gunakan. Jauh lebih aktif, terus mau ke depan, maju ke depan, jadi lebih percaya diri karena teman yang satu imbasnya jadi ke teman yang lain gitu. Jadi mau maju ke depan. Jadi kita sudah itu tindak lanjut Bu Amel sudah tahu ya, Bu Amel bakal menerapkan langsung. Mungkin untuk selain menerapkan langsung untuk diri sendiri, ada tindak lanjut lain nggak Bu Amel? Selain untuk diri sendiri, tadi kan untuk diri sendiri, untuk kelas sendiri. Nah, untuk selain untuk diri sendiri dan kelas sendiri, ada tindak lanjut lagi nggak? Yang pastinya kalau untuk saat ini sih baru memikirkan untuk saya dan siswa saya, mungkin nanti ketika dia naik kelas kepada bisa di apa ya namanya diimbaskan ke kelas berikutnya begitu loh Rani. Jadi pembiasaannya dari kelas rendah dulu, nanti di kelas tinggi mungkin sudah terbiasa begitu. Apalagi kemarin budaya positifnya bagus banget ya. Ternyata anak baca dulu, boleh ceritain lagi nggak? Oh gitu. Ketika kita melakukan pendahuluan ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita gali dulu literasi anak. Jadi yang pertama, siswa itu berdoa, selesai berdoa kita melakukan pembiasaan memang 10 menit sebelum dimulainya belajar, siswa untuk membaca buku yang mereka bawa, atau kalau yang tidak membawa, kita kan sudah menyediakan pojok baca ya bukan? Jadi anak-anak bisa ambil dari sana. Tapi kebetulan kan anak-anak sudah menyimpannya di pojok baca, jadi semua mengambil dari pojok baca. Setelah selesai membaca, mereka tahu isi dari apa yang mereka baca. Jadi nggak hanya sekedar baca sudah selesai. Jadi mereka imbaskan ke teman-teman, saya baca ini loh, isinya ini loh. Jadi bisa menarik karakter anak yang karakter anak dari yang kurang percaya diri jadi lebih percaya diri lagi. Terus jauh lebih mereka betul-betul menghargai, oh ternyata saya harus baca, saya harus ngerti ya apa yang saya harus baca, jadi nggak sekedar membaca gitu. Berarti budaya positifnya juga udah muncul ya Bu Amel ya. Kita lanjut, tadi sudah menceritakan saat observasi kemarin, sudah dari awal sampai akhir, masih juga tahu tindak lanjutnya juga Bu Amel tadi sudah sebutkan. Sekarang kita ke rencana Bu Amel untuk mengembangkan apa yang Bu Amel ketahui tadi. Nah, aktivitas pengembangan apa yang pertama kali
membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi akan membuat lagi ya, perbaiki lagi. Iya. Tujuan yang mau dicapai apa nih? Membuat RPP berdiferensiasi dan dapat menerapkannya. Membuat RPP dan menerapkannya kan di kelas ya. Iya, betul. Keren. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bu Amel, Ukurannya saya dapat menerapkan proses pembelajaran dengan konsep atau tadi pembelajaran berdiferensiasi. nah yang menurut Bu Amel bakal jadi pendukungnya, yang akan bantu mendukung Bu Amel. Kalau sama ini kan kita minta didampingi dari teman sejawat ya, berani pendukung saya sih sampai saat ini teman sejawat. Caranya membuat RPP ini lagi nextnya kapan? 1 minggu. Karena lumayan ya untuk membuat RPP ini kita butuh berbulan-bulan ya Bu belajarnya ya Bu. Apalagi nih selain membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi Yang kedua, saya bisa membuat RPP pembelajaran KSE. Terus tujuan yang hendak dicapai Bu Amel apa? Ya sama seperti tujuan yang ada di berdiferensiasi itu ya, saya mampu membuat RPP dan menerapkannya. Terus ukuran keberhasilan menurut Bu Amel Sama seperti di atas, mampu menerapkan pembelajaran. yang menurut Sama juga harus jawab. Waktunya rencananya nih kapan? Sama sih Satu lagi. Ada lagi nggak yang aktivitas yang dibuat? Sama seperti isian di saluran berdiferensi dengan paling budaya positif. Kalau kemarin kan saya lihat budaya positifnya tuh keren ya, literasi. Mungkin ada kedepannya lagi selain literasi. Budaya positif yang selain daripada literasi, mungkin saya ingin anak-anak lebih jadi yang percaya diri, nggak hanya dari si A terus jadi saya mau satu kelas semua aktif, semua menjadi pemimpin di kelas. Oke, budaya positifnya belum bisa saya gambarkan, berarti budaya positif yang akan dilakukan Bu Amel adalah budaya siswa aktif ya Bu Ya, Amel. aktif semua, jadi tidak terpaku, tidak tertuju hanya si A yang nonjol gitu lagi. Jadi maunya untuk satu kelas harus bisa belajar jadi pemimpin di kelas. Tujuan yang hendak dicapai Bu Amel. Tadi kan budaya positif, maunya siswa aktif. Nah tujuan utamanya apa? Berarti siswa aktif. Iya.
produktif, siswa bisa jadi pemimpin di kelasnya. Oh, Pertama oke. dari kelasnya dulu deh. Nanti Oke, kita ukuran keberhasilan menurut Bu Amel. Budaya positif sendiri. semua siswa bisa menjadi pemimpin di kelasnya. Oke, yang bisa mendukung Bu Amel. Bu Amel siapa aja? Mendukung pertama kita kan pasti ada yang namanya kalau ini sharing ya. Sharing, Pasti ada oke. teman sejawat itu pasti sama siswanya itu sendiri juga. Nah, mau sampai waktunya berapa lama? Satu minggu. Wamel hebat ya, saya lihat belajarnya, saya butuh belajar lama untuk KSD dan berdiferensi. Wamel tidak begitu lama, Wamel juga sudah menerapkan. Bu Amel tahu tadi permasalahannya, ternyata Bu Amel sudah mencari permasalahannya sendiri, sudah tahu. Bu Amel juga sudah tahu kan solusinya apa nih? Sudah semuanya sudah. Karena memang begini, kita membaca, oh ya paham, ternyata setelah praktek ada aja yang tertinggal, ada aja yang kan saking terlebih kalau ditinjau langsung gitu ya berani, ya pasti ada rasa gugupnya lah saya sebagai manusia. Mungkin kurangnya di situ. Setelah saya baca, oh iya kenapa nggak begini ya, jadi sadarnya ketika selesai gitu. Nah, ini memang nggak dilihat pun kadang juga suka begitu gitu. Jadi ya untuk kedepannya insya Allah akan saya lebih teliti lagi. Ini akan saya implementasikan lagi supaya jauh lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Amel. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi, mau kita sharing lagi dari Bu Amel? Untuk saat ini cukup berani, memang saya sudah cukup paham lah. Semoga sukses terus ke depannya, bisa ditularkan juga ke teman-temannya, ke anak-anaknya juga happy. Oke, luar biasa. Pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Rani kepada Bu Amelia, pengimbasan EPP berdiferensiasi, tadi saya mendengar bahwa Bu Amelia sudah memahami dan membuat sendiri contoh EPP yang kemarin katanya sudah diterapkan di kelasnya, kelas 3 SD, dan dilakukan observasi oleh Ibu Rani sebagai JGP. Urutan dalam melakukan sebuah observasi tadi disampaikan tujuan apa yang ada di RW tersebut tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amel, tentang teks dan sebagainya tadi disampaikan. Kemudian tadi juga area pengembangan dari pembelajaran yang akan istilahnya dicapai oleh Ibu Amel juga sempat disampaikan juga, semua sudah terlampaui dari alur observasi sini. Dan kemudian ada juga selain area pengembangan tadi tentunya ada tujuan-tujuannya ya, tindak lanjut dari apa yang kami kembangkan, apa yang kami capai itu juga sudah disampaikan. Kalau tadi saya mendengar dari percakapan Bu Rani dan juga Bu Amel sudah sangat luar biasa, pengimbasan terhadap teman sejawat di sekolah ini sudah bisa dipahami. Diharapkan nanti pengembangan bukan hanya kepada satu guru ya Bu Rani, lakukanlah pengimbasan kepada guru-guru yang lain agar sekolah ini semuanya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga tadi ada unsur KSE. Jadi kita sebagai guru mengetahui karakteristik daripada siswa kita sendiri agar kita lebih mudah memetakan kira-kira anak tersebut mau dibawa kemana, apa potensi apa yang akan kita tingkatkan atau kita istilahnya kembangkan, karena setiap orang punya potensi masing-masing. Nah, dengan melalui diferensiasi tadi pembelajarannya
ditambah lagi membudayakan dengan budaya positif, praktek baik, ada literasi, ya, kemudian ada anak aktif, dan masih banyak karakter-karakter lain yang bisa kita temukan sebagai guru ya di sini. Sangat luar biasa, sudah tercapai semuanya apa yang memang disampaikan oleh Bu Lani dalam rangka menjelaskan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saja, mungkin katanya agak bisa mengembangkan kepada yang lainnya ya. Terima kasih Bu Lani dan Bu Amel. Hari ini kita sudah melakukan pasca observasi terhadap apa yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya dalam rangka observasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.